Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bro and sis, biasanya gue review motor ya. Dan hari ini gue diundang dadakan banget sama guru Ane sendiri, Habibana Ahmad bin Hasan Al Idrus. Weh, apa kabar Cang? Sehat? Sehat, gesit, alhamdulillah. Ane ya? tegang-tegangan dikit nih. Nah, agak. Allah, ngeri adab. Kalau begini mah kayaknya aneh yang diundang ini. Makanya kita yang pembukaan ya. Kita yang pembukaan gitu. Masya Allah. Dari mana nih tadi? Aneh dari dealer Habibana. Biasa jam kerja, jam muter-muter kerja. ya. Muter-muter aja, keliling-keliling aja nyari ya. Lihat kondisi. Lihat kondisi. Tahun lalu tawaf di Ka'bah pas haji. Sekarang tawaf dealer. Tawaf dealer balik Orang lagi. lagi pada di sana nih kan mau haji, lagi haji nih. Bener ya, tanggal 17 Juni Lebaran Idul Adha tuh. Iya, bentar lagi. Iya. Kita sekarang di sini tahun lalu ente haji. Alhamdulillah. Enggak nyangka. Sama istri. Alhamdulillah. Sekarang makin sukses berkah haji nih insyaallah. Alhamdulillah Habibana. Gitu ya. Alhamdulillah. Berasa gak? Berasa. Punya mobil walaupun kredit. Yang penting punya dulu. Iya kan? Dan istri Ane udah hamil. Alhamdulillah. Itu doa itu kemarin. Doa Habib. Pastinya. Pas tawaf wada terutama. Ane doa sedih. Pas di Arafah. Pastinya ya. Ane pun nazar. Nazar kalau istri hamil. Istri hamil akan motong kebo. Weh. Alhamdulillah kesampaian ya. Jangan jauh-jauh ada penjual kebo tuh. Gitu. Saya kalau mau beli kebo juga langsung aja nih. Tuh situ orangnya. Ini kapan tayangnya nih? Nih, ntar lagi. Harusnya dikasih tahu nih bahwa Habibana juga jual kebo. Iya, tadi sih ngobrol dikit. Pas sama Habib Hekal. Cuma karena ngobrol berdua sama Habib Hekal, fee-nya bagi 2. Kalau Ane gak usah dapat fee. Gitu. Allah, Ane udah seneng banget. Ini dadakan loh. Padahal semalam Ane mimpi ketemu Duren. Nah ini Duren nih. Tapi bukan Duda keren nih. Enggak dong, jangan. Terus Alwi umurnya berapa ya? Alwi alhamdulillah 12 tahun. Alwi 12 tahun. 12 tahun. Jadi pemirsa, anaknya Cang Jenal namanya Alwi. Umur 12, belum punya adik. Nah, kemarin tahun lalu doa di haji dengan izin Allah tiba-tiba Harim hamil. Isi Setelah pulang haji. Coba lihat tuh. Orang kalau doa di tempat yang mustajab Allah kabulin. Alhamdulillah. Gitu ya. Lagi istilah kata itu lagi kumpul manusia muslimin sekian juta, hati lagi adem-ademnya, mata lagi ngeliat Ka'bah terus gitu kan. Iya. Terus angkat tangan dengan hati yang tulus, Allah ijabah setelah 12 tahun. Setelah 12 tahun penantian yang luar biasa lama Habibana. Aneh inget tuh. Ingat. Pengajian nanti suka ngomong doain Habib biar hari mana bisa isi lagi. Benar. Masya Allah. Insya Allah ada kebaikan lainnya. Amin. Tadi makin sukses, istri hamil. Dan insya Allah ada yang lain-lainnya nanti kebaikan demi kebaikan. Alwi juga sekarang baru masuk pesantren. Iya kan? Tanggal 13 kemarin. Makanya baru masuk pesantren. Masuk pesantren itu kan juga bagian dari rezeki ya. Bagian dari rezeki ya Habibana. Anak pengen ngaji duduk di pesantren, berkahnya insya Allah dapat pasti itu. Susah kan? Banget anak sekarang tuh, zaman sekarang tuh di pesantrenin susah. Dikira kalau di pesantren kayak dikurung begitu. Takut nggak dapat pekerjaan rata-rata orang tua mikirnya nanti. Betul nggak Bib? Itu fenomena Bib. Lah iya. Kebanyakan orang sekarang mikir kayak gitu. Ini alumni pesantren nih. Ane 6 tahun di pesantren. Nggak lulus kuliah. Bisa nyuruh orang kuliah. S1 Ane suruh-suruh. Iya. Kasarnya begitu ya. Sekarang alhamdulillah dipercaya megang usaha di apa? Salah satu dealer Yamaha. Sebut aja inisialnya Sumber Mas Motor Habibana. Inisial itu. Inisialnya Sumber Mas Motor. Kalau Anda sempat dengar dari Agus cerita katanya sebulan sampai 600-800 penjualan. Nah, itu ente sebagai manajernya apa? General manajernya di situ. Iya, ngurus manajer. Alumni pesantren tuh. Alumni pesantren. Ane teman-teman Ane rata-rata jadi ustadz, kerja di MUI, Departemen Keagamaan. Ane sendiri yang emang tapi artinya kan kalau yang takut nggak ada kerjaan itu buktinya kerja di MUI, kerja di Kemenak, kerja di Yamaha. Bener Habibana. Ada banyak peluang gitu kan. Banyak peluang. Jangan takut gitu. Dan kebanyakan orang sekarang takut. Padahal harusnya nggak takut Habibana. Itu dia.
Cuman yang menarik penampilannya begini nih, alumni pesantren. Iya, nggak apa-apa ya. Karena ciri khasnya Cang Jenal ya gini gitu. Nggak apa-apa, yang penting kecuali malam Selasa Bibana. Oh, kecuali pakai baju. Yang penting kan pakai baju. Iya. Kan? Kalau nggak pakai baju aneh takut juga nih kemarin. Itu dia baju. Terus kecuali kalau Selasa nih kayak koko rapi. Senin malam Selasa atau Minggu di sini. Atau Minggu di sini koko peci. Lain tuh, orang nggak ada yang kenalin tuh. Alhamdulillah. Iya. Ngomong-ngomong lu juga ini. Apa, Bib? Konsumen juga. Nah, buat teman-teman yang mau konsumen juga kan. Sebelum panjang lebar cerita nih kudu tahu nih Habib Ahmad itu siapa. Jadi kan tak kenal maka kata sayang, Bib. Waduh. Kan nggak semuanya tahu nih. Ngomong apa nih? Iya kan? Ada aja nih yang baru tahu nih. Oh gitu ya? Atau baru kelewat nih YouTube ini. Tayangan ini. Nah, Habib Ahmad ini aneh kenal di media sosial ya, Bib. Kita waktu itu. Medsos pertama. Aneh pikir Habib itu orang Depok. Oh gitu awalnya. Karena kebanyakan tuh postingan Habibana tuh di Depok. Di Depok. Dan aneh punya cabang di Arif Rahman Hakim Beji. Tahu. Depok. Di bawah flyover tuh. Tahu. Di situ ada masjid, ada foto Habibana sama Habib Jindan. Bener. Makin jadi dong. Pernah diundang. Nah, makin jadi. Depok nih kan gitu. Bener-bener orang Depok kali ini ya. Ya, aneh kenal Habibana terus ketemu kita di sini nggak pakai panjang lebar ya. Iya. Tahun lalu ya, Bebe. Iya, sebelum puasa ya. 2023 benar. Akhirnya kita buka majelis dan yang bikin aneh cinta sama beliau nih. Kita kan pedagang nih. Pedagang, Bib. Orang tahu lah aneh punya jabatan mungkin bahasa kasarnya. Iya. Akhirnya ya, Cang bisa nggak diskon sekian. Diskon sekian. Nah, ini Habibana Ahmad. Cuman nanya motor apa waktu itu? Pilano. PCX ya? PCX, Pilano. PCX? Honda PCX. Hondi. Jadi Habibana beli Pilano Lux ya? Pilano yang warna biru ya? Biru apa namanya itu? Biru apa sih? Biru navy lah kalau Navy. kita bilang ya. Navy. Jadi beliau nih nggak pakai nanya-nanya, cuma nanya harga. Cang ini harganya berapa? Aneh baru ya karena banyak banget tuh kan motor Yamaha. Aneh nggak hafal, tiba-tiba Habibana bilang segini ya harganya dan beliau langsung bayar. Nggak pakai nanya diskon. Jadi kalau ente mau berguru ya begini nih. Allah. Nggak kebetulan ada rezekinya waktu itu. Nggak kebetulan ada rezekinya dan Habib Ahmad jelasin ke aneh apa tuh waktu itu. Karena aneh akhirnya tanya tuh sama Habibana. Oh iya. Enggak, jadi ada di sejarah tuh Sayyidina Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ke pasar belanja. Rapi belanja. Udah Sayyidina Hasan jalan. Ada orang datang ke situ. Datang ke pedagangnya nih. Lu nggak tahu tadi siapa yang datang? Nggak tahu siapa. Itu Sayyidina Hasan. Allah. Cucunya Rasulullah itu. Yang saban hari digendong-gendong dulu sama Nabi. Itu bagaimana sih? Kok jualnya harganya sama yang lain? Kudunya dikurangin lah. Itu kata orang ini. Orang yang itu. Si pedagang. Kemudian datengin Sayyidina Hasan. Ya benar Rasulullah gitu bahasanya itu. Nih duit antum kelebihan. Ane balikin dah sebagian nih. Enggak, tadi kan emang segitu harganya. Enggak, mohon maaf tadi ane nggak tahu kalau antum itu cucu Nabi. Allah. Jadi ane kasih harga sama yang lain. Kudunya mana kurangin. Oh enggak, justru ane ini nggak akan pernah mau memanfaatkan status ane itu kemudian untuk mengambil keuntungan yang sifatnya duniawi. Jadi nggak ada bedanya dalam muamalah. Mau siapa ke anak sama siapa, jangan bedain, sama semuanya. Oleh karena itu jangan begitu, jangan dikurangin. Udah tetap segitu. Dan bahkan kalau kita mau bicara sejarah, memang Bani Hashim malahan yang istilahnya sering banyak membantu orang, gitu kan. Makanya kita nggak mau memanfaatkan itu status. Akhirnya kalau ente ane yakin pasti ngasih satu dan pasti ikhlas. Iya, ada orang yang ngasih belum tentu ikhlas. Gremet datinya. Iya dah nih diskon. Mentang-mentang lu. Gitu, tahu gak? Iya. Kan ada tuh orang model begitu. Banyak kayaknya, Bib. Aneh ngerasain 15 tahun ada aja dan aneh baru nemuin ente, Bib. Ya Allah. Satu-satunya yang begitu gitu.
Kebetulan lagi ada rezeki. Alhamdulillah, tawadu ya. Kalau bahasa Sunda bukan bahasa Sunda nih, Bib. Kalau tawadu bahasa Sunda kan tara mawa duit. Oh gitu. Beliau nih tawadu. Jadi itu yang aneh inget. Jadi aneh sampein juga waktu pembukaan majelis taklim kemarin ya, jamaah tuh harus tahu. Kita ingat omongan Gus Baha Bibana. Gus Baha, Masya Allah. Kita ini kalau kita orang alim ya kita harus ngaku gitu. Jangan sampai orang nggak tahu kalau kita bisa dokter gigi. Bener nggak? Iya, dokter gigi ditaruh kan tuh. Dokter gigi. Iya. Bukan pamer, Bukan pamer, karena justru orang yang perlu diobatin biar lihat tuh. Oh, di sini ada dokter gigi. Nah, di sini ada Majelis Babul Madinah. Masya Allah. Loh. Jadi emang kita harus kasih tahu, makanya kan kita taruh tuh pelang di rumah kita tuh, Majelis Babul Madinah. Iya. Marifatul Quran. Benar. Tiap malam Selasa. Nah, Ane kudu ngasih tahu nih, kalau Habibana sendiri nggak mungkin beliau ngomong. Jadi Ane harus ngasih tahu kalau ini orang tawadu, beliau alim, punya guru luar biasa di Suriah. Walaupun banyak gonjang-ganjing kita nggak peduli. Amin. Iya, kita nggak peduli. Yang penting selama masih ada bacaan di situ Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rodeo, kita bareng-bareng deh. Karena sekarang Ane ini ala Bib, Ane agak ngeloncong nih. Gak apa-apa. Ane ngelihat sekarang rata-rata orang Islam itu yang di TikTok ya, Ane lihat kok Islam kayaknya kejam banget gitu. Benar. Dikit-dikit neraka. Kayak nggak ada surganya ya. Ane pernah nanya sama guru Ane dulu. Bukan Ane nanya, Ane mendengar orang nanya. Di situ. Apa hukum orang yang ninggalin sholat? Guru Ane jawabnya apa? Hukumnya ente gandeng, ente bawa ke masjid. Nah, bukan dikatain lu masuk neraka, lu kafir, lu ini. Nah. Kan enak ya begitu. Enak, Bib. Islam ini rahmatan. Dan kita memang dulu belajar sama, alhamdulillah kita tidak mengenal Islam dari orang-orang yang tadi modelan yang kita bilang tuh. Benar. Kita kenal Islam dari guru-guru yang alhamdulillah mengajarkan sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kemudian dengan sanad muttasil yang jelas. Gitu kan? Alhamdulillah kita melihat juga, sebab di waktu yang sama, waktu anak kuliah di Syria, ada tuh rombongan ISIS masuk kan. Pas lagi zamannya hot-hotnya ya. Kita di sono. Habibana lagi di sono. Kita di sono. Guru-guru aneh yang dibunuhin, ada beberapa yang aneh ikut nguburin. Masya Allah. Aneh ikut nguburin, kecuali memang kalau Syekhana Syahid Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, aneh pulang duluan tuh. Sebab aneh udah ngalamin setelah 4 tahun lebih di sana, ada kejadian yang makin parah, kita dipulangkan. Tahun berapa itu oleh kedutaan? 2012. Bulan Juni. Kedutaan telepon, Ahmad siapin barang. Ntar berapa hari lagi nih kita lagi nyari tiket pulang. Karena kondisi udah makin berat. Gitu. Ana pulang, berapa bulan setelah pulang, Ana dengar Syekh Al-Buti kemudian terbunuh dalam keadaan sedang mengajar di masjid yang dulu kita suka hadir, di Masjid Jami Al-Iman. Dan di tahun 2022 akhir kemarin anak kesempatan ke sono lagi ziarah ke kuburan beliau gitu. Alhamdulillah. Kapan-kapan aneh aja, Bib. Amin. Kita bareng-bareng. Wah, nikmat di sono. Nah, ISIS itu pernah di hari Jumat udah azan, ketika dia berjaga di depan masjid, tiba-tiba ada orang yang baru keluar dari rumahnya mau ke masjid dalam kondisi khutbah udah dimulai. Apa yang dilakukan? Harusnya kan ayo cepet gitu misalnya. Iya, betul. Atau kalau dia mau mengira-ngira alasan kenapa ini orang terlambat, kata Nabi, ihmil akhaka sab'ina mahmalan. Kasih kira-kira yang baik-baik sebanyak 70 kali. Oh, jangan-jangan dia tadi sakit perut kali. Oh, jangan-jangan tadi dia udah mau jalan terus batal wudhu kali. Balik lagi. Oh, jangan-jangan dia habis ngurusin orang tuanya kali lagi sakit. Oh, jangan-jangan itu 70 kali kata Nabi. Biar kita nggak ada suuzon sama orang. Lah si ISIS ini begitu lihat dia terlambat, oh ini menghinakan agama. Panggil, duar, tembak. Lewat dong. Launching langsung. Launching. Serem ya. Bayangin, nggak ini kejadian. Jadi nggak mengesankan Islam itu rahmatan lil alamin. Dia kalau ada lah, Nabi juga ngelihat tuh dulu ada yang melanggar syariat.
Nggak begitu cara Nabi. Kagak begitu. Nabi kasih tahu, Nabi nasehatin. Nah, orang yang diajak ngomong pun akhirnya dengan cara yang baik tadi berubah menjadi lebih baik. Jadi merasa diterima lah ya. Diterima. Ini enggak. Dikit-dikit kafir, sesat, bunuh. Ini beda dikit. Oh si ini beda tuh, dia beda. Lah, perbedaan di zaman Nabi juga udah ada. Udah ada. Jadi kita nggak usah cari perbedaannya sebenarnya. Nggak usah memperbesar. Nggak usah. Memperbesarnya persamaannya ya, bukan perbedaannya ya, BP. Iya. Sama orang Kristen aja. Sama Yahudi aja ya Nabi sayang. Nabi sayang. Bahkan Nabi bilang suruh cari hal-hal yang sama. Sama-sama menuhankan Allah, ya kan? Sama-sama agama samawi, sama-sama beriman kepada Nabi. Cari yang sama-samanya. Falnattahid, anda ingat Quran yang bilang falnattahid fil qawasimil mushtarakah. Hendaknya kita bersatu dalam hal-hal yang sama gitu. Bukan fokus kepada yang beda-beda. Nggak ada habisnya. Anda mente beda banget. Anda jenggot panjang. Anda pendek. Ente Betawi asli. Anda banget. Betawi keturunan Arab. Iya. Dan sekarang lagi diramehin tuh, padahal udah deh ribet banget. Zaman sekarang ini seram Habibana. Enggak kita. Iya sih benar. Serem ya. Makanya kita kudu banyak ngaji. Banyak ngaji. Jadi aneh pernah dengar juga Habibana. Allah punya aneh potong. Iya, gimana. Jadi kita pernah dengar, ngerasain sih ada zamananya, Cang si A nggak ngaji, si B nggak ngaji. Kita lagi ngaji dia lewat-lewat aja. Untungnya aneh habis dapat satu tontonan yang bagus. Ajib. Balik lagi ke Gus Baha, Masya jadi Allah. beliau cerita waktu itu di lewat salah satu media sosial lah, aneh dengar dulu Nabi lagi taklim kasarnya ya. Ada pengajian, Nabi lagi ngasih ilmu lah sama para sahabat, tiba-tiba ada orang lewat aja gitu. Padahal itu Nabi yang lagi ngajar. Oke. Dia lewat aja. Apa kata Rasulullah? Sahabat bilang, ya Nabi itu orang kualat banget, gimana sih? Nabi lagi ngajar, masa kagak ikut ngaji? Iya, masa nggak talim? Kata Nabi apa? Mungkin dia lagi bekerja. Dan bekerja itu adalah sunnahku. Masya Allah. Ada jadi akhirnya alhamdulillah tuh semenjak dengar yang kayak gitu-gitu, hati jadi ringan aja gitu. Jadi kalau ada jamaah nanya, Cang dia nggak ngaji, ya udah mungkin dia lagi kerja. Mungkin dia lagi buru-buru, anaknya nangis punya bayi. Nah, udah deh. Enak jadi kita nggak adem ya. Adem. Ribet sekarang. Benar. Aduh. Yang begitu enak tuh. Makanya Gus Baha luar biasa. Gus Baha waktu ketemu sama kita nih, udah Habib berapa? Habib, hafal Quran nggak? Enggak Gus. Gimana? Habib tuh harusnya hafal Quran. Yo. Malu kita. Iya. Saya ini bukan Habib, bukan Nabi, hafal Quran. Itu Habib Ahmad yang ditanya, apalagi aneh. Ente berapa hadis gitu. Jadi kata Gus Baha, iyalah, inilah harus belajar, harus ini ngaji, baca buku. Jadi kita bisa memandang segala sesuatunya dengan cara yang benar. Kita sempat bahas belum lama sama Habib Haikal. Nabi meriwayatkan hadis tuh bagus banget. Apa tuh? Kata Nabi dalam hadis tersebut, saya lupa redaksi bahasa Arabnya, hendaknya kamu berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jadi apapun yang kita sedang akan mau lakukan, kita harus punya dasar dulu bahwa ini caranya harus baik. Misalnya ngelihat orang kagak ngaji, kita nasehatin dengan cara yang baik. Atau misalnya kita ngelihat orang bikin salah, kita bikin marah kita, kita jaga jangan sampai terpancing. Kata Al-Quran, wal kadhimin al-ghaid, orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina anin nas, orang-orang yang suka maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka hendaknya kita terus berbuat baik. Kemarin antum cerita juga gitu, ulama dari Hadramaut yang melihat orang sedang bermaksiat malah didoain, lagi joget-joget didoain. Ya Allah, Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya.
Bagaimana engkau bikin senang nih, kan mereka lagi senang nih. Lagi pada senang tuh joget-joget. Aneh pengen mereka senang kayak gini juga di akhirat ntar. Kalau kita lain mungkin. Kalau aneh lain nih. Wah, bahlul. Bercanda gitu tuh. Mati kipe lo nggak tahu diri. Mati rodok ya kan. Mati rodok bikin macet lo. Mana maksiat lagi lo. Jadi sebenarnya balik lagi kita harus menuntut ilmu ya Biban ya. Menuntut ilmu. Biar tenang nih. Nah, enaknya kayak antum begini. Istilahnya biar kata kerja di pekerjaan yang sifatnya umum, dagang, tapi kemudian punya dasar pesantren 6 tahun, maka menghadapi masalah, menghadapi orang yang bermacam-macam, udah punya ilmunya begitu. Dan aneh mau ngomong di sini hari ini, Bib. Apa tuh? Aneh belum pernah minum khamar sama sekali. Wallah serius. Alhamdulillah. Walaupun kita dengan kehidupan seperti ini ya, Bib. Entertainment listin tuh kayak apa Bibana? Allah serius. Apa kita sombongin dikit dah kayaknya. Iya. Aneh belum pernah sama sekali. Mau ganja, mau minuman keras, apapun bentuknya itu, walaupun lingkungan aneh seperti itu. Entertain listing itu kayak apa? Ya perempuan. Benar. Kayak gitu-gitulah. Mungkin kita udah umum dah bagi orang sebagian. Sampai bos aneh tuh nggak percaya. Gua nggak yakin lah kalau lu belum pernah minum. Allah belum pernah minum. Karena nasihat orang tua. Ini Anda mau ngomong nih. Kalau nggak ngomong kita nggak podcast, repot juga ini. kayak bolot ya. Iya. Ini gue mau cerita nih. Cerita. Gimana? Setiap anak muda itu bisa punya potensi untuk terjerumus ke pergaulan bebas, narkotika, minum-minuman keras, narkotika dan lain sebagainya. Itu ada kans lah, ada peluang, ada celah, temen ngajak lah, ya kan, dan lain sebagainya. Namanya anak muda kan. Anak muda. Nah, ketika anak dulu juga waktu sekolah pernah pas liburan diajak sama temen jalan-jalan, akhirnya pernah satu kali arahnya ke tempat klub malam, anak nggak mau turun dari mobil. Allah. Karena kebayang terus tuh abah ana, kebayang umi ana begitu. Wah udah mat, ayo biar lu tahu, biar gaul, biar lu keren. Aku masih muda. Nggak ada, gue nunggu di sini dah. Berapa jam lo? Ya 2-3 jam ntar gitu. Udah gue tungguin sini dah. Gitu. Jadi peluang mah itu ada. Dan kadang-kadang namanya jiwa manusia pernah gitu berbicara, Tesla sekali cobain lu masuk, kamu lihat aja sih itu gimana sih ini dah gini. Tapi yang namanya kalau orang tua terus doain kita, ya kita nggak bisa menganggap diri kita ini tuh lihat gua hebat. Nggak. Kitanya mah mau sebenarnya ada kemauan di hati. Ada. Cuma karena orang tua doanya kagak pernah putus, itu satu. Kedua, didikannya juga tegas gitu kan. Yang ketiga juga Allah menjaga kita, kasih hidayah. Makanya kita terjaga. Alhamdulillah. Ala kulli hal, yang namanya minuman keras, yang namanya ganja, itu sama sekali kita nggak pernah nyentuh tuh barang. Alhamdulillah. Ini bukan lagi bicarain kehebatan kita, bukan. Betapa pentingnya kita kalau ngaji punya circle yang baik, ya, ditambah doa orang tua, ditambah hidayah dari Allah. Itu berlapis-lapis tuh. Sukses deh. Sukses. Alhamdulillah. Siapa yang circle yang baik, kita bakal ngikut. Tukang gabung sama tukang minyak wangi, ikutan wangi. Ya, tukang gabung sama tukang mabuk bisa jadi ke bawah. Kalau bisa jangan misalnya pada main judi. Slot nih lagi rame nih, Aduh, kacau dah bocah-bocah. Lagi rame nih. Bocah-bocah bermain slot ya. Enggak pada bocah aja yang tua. Sampai prajurit ada juga yang kena. Aduh. Bahkan tadi beritanya di Kompas TV itu sampai bunuh diri gitu, gara-gara judi slot. Ya. Iya kan udah jelas tuh. Nggak ada kebaikannya. Anggota dewan lagi meeting slot. Ya, ada kan tuh ya? Ada aja gitu. Ya itulah dunia. Mudah-mudahan udah dengerin podcastnya ini nih berubah nih Beb kita. Mudah-mudahan podcast ini kita bisa ngebawa perubahan walaupun iyalah ini kan ngobrol santai. Walaupun fokus dikit ya. Fokus dikit. Fokus tetap harus ada yang dibahas. Titik dakwahnya harus ada. Walaupun pembawaan kita santai-santai aja lah. Gitu sih. Jadi orang Arab tuh bilang
ente kasih tahu udah coba teman-teman ente siapa aja sih? Oh teman ane ini untuk ane bisa menilai ente itu seperti apa. Gitu loh. Teman ente sehari-hari siapa? Wah, ane Zen, mau Obi. Wah, sama Agus. Berarti ente orang ahli ibadah. Berarti ente tukang sapi. Dan jangan lupa beli sapi. Pokoknya beli sapi di sini. Mau umroh, mau haji juga bisa. Jadi di sini Habib Ahmad ini selain pimpinan Majlis Babul Madinah ya Habib ya. Jadi Habib Ana juga punya saza wisata bareng sama temen. Habib Mahdi sama Rizky. Iya. Kita. Dan ini udah promosi Habib. Oh gitu ya? Ana udah promosi. Jadi kemarin Ana ke Batu, Malang, dijemput sama temen. Oke. Mas Ardi, dia orang Bogor, dulu di Jakarta, cuma sekarang pindah tugas di Surabaya. Dia cerita sama Ane. Ane kan cerita nazar. Dia juga cerita, Cang, kayaknya gua mau harus umroh. Ibadah umroh. Kenapa? Ane dulu nazar. Saya dulu nazar, Cang. Kalau istri Ane lepas dari ini penyakit, Ane mau umroh. Nah, cuman Ane ketunda terus. Akhirnya bini udah sembuh tuh. Cuman Ane ketunda terus umrohnya. Iya. Tiba-tiba bini Ane sakit lagi. Ane bilang, ente kalau mau umroh kudu kenal orangnya, yang mimpin, yang bimbing. Nah, ntar Ane kenalin sama Habib Ahmad. Rapi. Tuh anak muda tuh. Rapi insyaallah siap kita berikan pelayanan terbaik. Karena belum tentu gue udah ngerasain umroh, tapi pas gue ngeliat beliau lagi umroh, gue nggak nemuin tuh. Tanpa meremehkan yang sebelumnya, tapi tapi gue nggak nemuin tuh. Dan lu kayaknya circle-nya asik nih. Itu yang ada di Instagram Ane Bib, yang kemarin Ane blast iseng tuh jadi story. Yang sepatunya gaya banget tuh. Allah ya. Ane udah. Jadi mau umroh ke sini aja nih. Siap. Ahlan sahlan. Kita Anda tekenin gitu sama teman-teman. Kita melayani tamu Allah. Nggak gampang loh tamu Allah. Tamu presiden aja kita layanin kan. Kalau ada nih tugas nih, layani tamu presiden. Kita nggak tidur dah. Iya. Ada yang baru pakai ihram udah pakai topi. Iya bener. Karena itu jadi nggak boleh ada kesengajaan dari kita untuk tidak memberikan pelayanan terbaik. Pokoknya maksimal, walaupun manusia nggak sempurna, tapi nggak ada kita itu udah deh nggak usah deh, malas dah, udah jangan. Kita di sana maksimal. Mereka bawa ibadah yang umrah yang mabrurah, ziarah yang makbulah. Lah kita yang fasilitasi dapat juga tuh pahalanya. Bayangin 40 orang kita dapat. Belum lagi kalau ada kemudian ada rezeki juga tambahan dan lain sebagainya. Gitu sih. Ya, pokoknya umroh ke Saza wisata aja. Dan Saza udah punya hotel di sono. Ada hotel di Mekah, ada di Madinah. Ada. Diam-diam dong. Ajib. Takut ini. Nah, itu Ane mungkin ini Bet. Closing kali ya. Gimana? Ane pernah juga ngerasain namanya berkah ya Beb. Ane nggak nyangka waktu itu Ane lagi haji, kan ada selesai tuh belum apa gitu. Ane nginep pesen di salah satu aplikasi, pesen hotel. Tiba-tiba itu hotel nggak sesuai sama kamarnya, kayaknya nggak asik nih. Oke. Nah, Ane minta pindah dong. Iya. Dari harga yang 1.200.000, Ane dipindahin ke yang 3,4. Oh gitu. Iya. 3 kali lipat hampir tuh. Dan Ane seneng banget. Ane ini terlepas hotel di Mekah nih. Di Mekah, Saza wisata. Oh, hotel Saza. Saza hotel. Dan itu yang bikin Ane cuman berkenang adalah orang tua Ane cuman ngomong, dia telepon, Ji, kamar gimana di sono? Ya enak aja. Kan kita kudu ngomong enak aja kalau lagi di Mekah. Iya dong. Enak aja. Ntar insya Allah diganti. Alhamdulillah. Pas banget tuh malam Ane nginep di hotel, dapat kamar yang 3,4. Allah, Bib, adek kamar mandinya 2, apa semuanya gitu ya. Itu aja berarti. Anda dengar perkataan yang sama dari orang Arab di sana. Ketika bicara tentang hotel juga. Bilang, antum nginep di mana? Anak nginep di hotel. Wah, hotel bagus tuh. Dia bilang apa? Da'at li ummi. Ibuku mendoakanku, kata dia. Iya. Saya dapat ini karena doa ibu saya. Semuanya berkah orang tua. Oh iyalah, pasti. Kita juga ngerasa, Ane selalu cerita sama rekan-rekan seperjuangan di salesman. Ane bilang, orang yang berdiri di depan kalian ini bukan orang yang hebat.
Tapi orang yang bekerja keras dibantu sama 95% doa orang tua. Masya Allah. Ini alam ya Allah ya Rob. Iya, kalau tahu apa yang kita ucapin, kita selalu berbagi. Makanya aneh selalu bilang sama teman pesantren yang pada jadi ustadz, ada Ustadz Haji Rizky Akbar, Ustadz Ubaidillah, pada teman-teman. Ente punya cara dakwah ke sana, aneh punya cara dakwah ke sini. Iya, beda cara pekerjaan. Aneh selalu bilang, bukan saya yang hebat, tapi orang tua yang luar biasa doanya. Iya. Dan kita emang harus berusaha. Nah ini zaman udah makin, kita harus pintar-pintar nih Bib. Umuran kayak aneh nih. Habib tahu umurannya berapa nih? Berapa tuh? 42 Bib. Yang benar. Allah, serius 42. Gitu. Orang pada ngira 35, Benar, 38, 42. Dan aneh harus ngikutin tuh media sosial kayak apa. Iya, harus ikutin. Nah, makanya nih aneh lagi pansos nih sama Habib Ahmad nih. Sebenarnya 78 ribu ya Bib sekarang. 70 berapa sih subscriber? Hampir segitu ya? 70-an lah ya. Makanya ini yang nonton harus subscribe ya. Nggak rugi. Jangan subscribe yang lain-lain deh. Iya. Kudu subscribe nih. Ada ilmu di sini soalnya. Mudah-mudahan. Nah, aneh bilang tuh sama sales. 95% doa orang tua. Jadi senengin terus orang tua. Ridoin terus. Kita dapat gaji 2 juta, kasih orang tua 1 juta. Insya Allah berkah tuh. Iya, kasih orang tua 1 juta berkah. Orang tua itu kan tahu Abibana. Pasti Abibana pernah ngerasain nih. Gimana? Abibana pernah nggak ngerasain? Abibana dapat gaji nih. Iya. Misalnya 10 juta, Abibana kasih duit orang tua 1 juta. Apa orang tua bilang kita? Emang lu ada, Pin? Iya, pasti begitu. Emang lu ada? Ada udah. Pasti kayaknya berat banget terima orang tua tuh. Iya, dan dia dia tidak sedang melihat materinya itu, tapi gila anak gue ngasih gue duit. Luar biasa nih. Dia senangnya tuh karena itu gitu. Senangnya. Anaknya udah bisa berbagi. Nggak dilihat nilainya berapa gitu. Dan orang tuanya nggak nyangka, alhamdulillah aneh bisa dekat sama Habib Bana, Habib Alwi Abdurrahman, sekarang lagi deket juga sama Habib Jamal. Naam, dan emang harus dekat. Aneh demen banget ya, mudah-mudahan. Kita kan umur pendek banget ya Bib ya. Benar. Aneh 42, kalau hitungan umur umat Nabi mungkin aneh sisa 21 kayaknya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Amin. Lebih tambah kita lagi. Kita ketemu terus ya. Amin. Sampai anak cucu kita, sampai Ali nikah, Ali punya anak, Alwi juga punya anak. Terus manjang. Ya aneh selalu berpikir seperti itu. Udah deh, makanya kayak kita mau haji pun punya duit 70 juta, udah setorin aja. Bismillah. Bismillah. Jadi emang bahasanya emang harus banyak ikhlas ya Bib ya. Dan banyak belajar agama. Harus dekat sama ulama. Amin. Harus dekat sama ulama. Dan alhamdulillah ini aneh, kayaknya aneh harus sujud syukur nih. Wah, sama-sama lah, kita girang banget ini. Diundang, padahal ilmunya cetek banget nih. Mudah-mudahan, masya Allah banyak kita belajar, saling memberikan pengalaman. Mudah-mudahan bisa lanjut nih ya. Kita lanjutin Bib. Insya Allah. Kita jadwalin. Biar manfaat gitu. Kan kudu lebih tertata. Ini kita kan belum, kita nih dadakan aja nih. Gak apa-apa Bib aneh ngomong kayak gini. Gak apa-apa. Dadakan aneh lagi. Apa adanya. Lagi bikin materi buat meeting besok. Ari Cang di mana? Ini. Yuk, syuting yuk. Nggak pakai skrip kita nih. Nggak pakai. Ya, belum tentu Deddy Corbuzier pakai skrip. Stop, bercanda. Diedit aja Bini yang kayak gini-gini. Ini nggak pernah mau Bib kalau diundang. Allah serius takut. Takut. Mendingan aneh ngonten sendiri. Iya, tapi ini kan bagus manfaat. Bib, kasih aneh nasihat. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Kasih aneh nasihat sebagai penutup. Kasih nasihat sebagai penutup. Habib Ali Al-Jufri pernah mau masuk ke tanah suci Mekah Madinah, mau ibadah. Karena satu dan lain hal pemerintah Saudi menolak. Alasannya? Nggak dikasih alasan. Nggak boleh masuk. Aja. Sedih kan? Siapa yang nggak sedih? Orang nggak boleh, nggak dikasih izin masuk ke Mekah dan Madinah. Masya Allah. Pasti sedih kan? Sedih banget. Telepon ke gurunya Habib Umar bin Hafid. Habib, saya tadi masuk ke bandara di Saudi Arabia, salah satu kotanya, tapi nggak boleh masuk. Pulangin lagi nih. Saya sedih banget ini. Kata Habib Umar, ente harusnya bersyukur ya Ali. Kenapa bersyukur? Karena ente dapat perlakuan yang sama yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah. Rasulullah pernah mau masuk ke Mekah, nggak boleh. Ente sekarang ada larangan dari pemerintah, nggak tahu alasannya apa ya. Walaupun kita tidak menyamakan ini kafir Quraisy, ini Muslim kan, nggak menyamakan. Tapi ada terjadi satu hal yang mirip.
satu hal yang pernah terjadi kepada Nabi, hari ini terjadi kepada kamu harus bangga ya Ali. Persis kamu mau masuk sekarang ke Mekah dilarang, Nabi pernah mau masuk, udah sampai di Hudaybiyah dilarang. Jadi satu kebanggaan buat kamu wahai Ali. Yang tadinya Habib Ali sedih, kemudian dengar ucapan itu jadi senang. Ada kemiripan sama Nabi. Artinya apa? Hidup ini susah senang, lagi ada lagi nggak ada. Yang penting kita sesuai sejalur sama jalurnya Nabi. Kudu senang, kudu bahagia, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai yang punya motif. Susah senang ya senang. Susah senang ya senang. Jadi Orang Islam dikasih rezeki, alhamdulillah. Dikasih cobaan, ya sabar. Alhamdulillah. Sabar. Jalanin aja. Itu sih dari Anda. Terima kasih Habib Ana. Berapa menit Bi udah Bi? Mantap juga nih. Luar biasa. Aneh bersyukur banget hari ini. Sama-sama. Terima kasih Habib Ana. Mudah-mudahan saya terus Bang Robi. Sama antum juga. Om Jen, ternyata orang Betawi, Cikoko. Tahu, kita baru tahu. Oke deh. Ya, jadi hari ini gue jadi kayak hostnya ya. Padahal ini YouTube-nya Habib Ana nih. Rapi. Terima kasih. Gantian lah. Ganti-gantian. Nanti kita lanjutin lagi ya. Kayaknya kudu ngebahas kayak misalnya kenapa kebanyakan perempuan di neraka. Iya, boleh. Terus gimana caranya, Bib, kalau Anda punya tetangga begini-begini, solusinya apa? Iya. Kesehari-harian ya, Bib, kita kudu bahas tuh. Boleh. Marhaba. Thank you Habib Ana. Sama-sama. Thank you. Kita tutup berarti ya. Tutup ya. Oke, monggo. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Ini manfaat banget. Mudah-mudahan jangan lupa deh. Tunggu aja nih episode berikutnya. Kita ngobrol asik, ngobrol nyantai. Ya kalau punya tontonan silakan banyakin tontonan. Tapi ingat yang tadi Anda sampaikan, Anda banyak dapat ilmu pelajaran tuh dari tontonan kayak Gus Baha, ada Mualim Safi Ajam itu penonton gitu kita perlu deh. Jadi kalau nonton yang senang-senang mulu, jangan joget-joget nggak jelas, mayan Pak, nggak ada guna. Kurang lebihnya itu aja. Kalau ada aneh ada salah-salah kata Habib Ana mohon dimaafin. Masya Allah. Malu nih suladap ngerinya. Barakallahu fiik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.